يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di acara daurah fikih ini yang insyaallah taala sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita adalah mengkaji kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Al-Mutafannin Al-Allamah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Suatu hal yang kita semua mengetahuinya akan pentingnya tafaqquh di dalam agama. Seorang memperdalam fikihnya di dalam agama. Dan ini merupakan fardu kifayah terhadap umat. Fardu kifayah artinya kewajiban yang gugur apabila sudah ada sebagian dari umat yang menegakkannya. Dan mempelajari fikih ini tentunya dilihat keadaan dan keberadaannya. Kalau dia di sebuah negara, maka fardu kifayah ada dari penduduk negara itu yang menguasai fikih dalam agama. Ini penguasaan secara umum terhadap ilmu fikih, penguasaan secara keseluruhan. Kalau dia di sebuah tempat, maka dilihat kalau tempat itu memerlukan pada segala sudut dari fikih, maka juga menjadi fardu kifayah atas mereka. Dan juga dimaklumi dari pembahasan-pembahasan fikih itu ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari, dan ada ilmu yang dia mustahab untuk dipelajari. Ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Itulah ilmu-ilmu yang mengangkat kewajibannya. Dari pembahasan fikih, ya dia harus tahu bagaimana cara salat. Dan dia melakukan salat dalam sehari 5 waktu. Tentunya untuk salat ini harus berwudu. Maka dia wajib mengetahui bagaimana cara berwudu. Ketika dia berwudu ada hadas. Bagaimana cara dia mensucikan dirinya dari hadat itu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Kalau dia hadatnya hadat akbar. Kalau tidak ada air untuk berwudu atau untuk mandi, apa yang harus dia lakukan? Dia wajib mempelajari hukum tentang tayammum. Ya. Demikian pula perempuan yang ada kebiasaan bulanan, dia wajib mengetahui hukum-hukum seputar haid. Dan ketika ia memiliki harta dan telah mencapai nisabnya, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum seputar zakat. Apalagi dia adalah orang yang berdagang.
Ada sebagian dari pembahasan zakat yang wajib dia pelajari. Demikian pula masuk di bulan Ramadan, dia wajib mengetahui hukum seputar puasa. Dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar ibadah haji. Dan ada sebagian hal terkait dengan orang-orang tertentu. Ya. Dia misalnya adalah orang yang menjadi panutan di tempatnya, orang berhukum kepadanya, maka dia wajib untuk mempelajari tentang fikih dan hukum-hukum Islam, hukum-hukum peradilan. Ya. Dia ditugaskan untuk menangani masalah pernikahan di sebuah tempat, maka dia wajib untuk mendalami fikih tentang nikah itu. Dan demikian seterusnya. Maka mempelajari ilmu fikih ini adalah hal yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu." Andai kata dari setiap firqah itu ada sekelompok orang yang mereka ini tetap duduk untuk belajar tafaqquh. Dan mereka nanti akan memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allakum yahdarun, supaya mereka mengambil peringatan. Maka ada sekelompok manusia yang wajib untuk tafaqquh dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuatnya faqih di dalam agama. Dia akan dibuat faqih di dalam agama. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad adalah hal yang diharamkan. Tapi dalam dua perkara tidak ada masalah seorang hasad di situ. Salah satunya warajulun ataahu Allahul hikmah. Seorang lelaki yang Allah berikan padanya hikmah. Ya, dalam sebuah riwayat diberikan padanya fikih. Ya. Diberikan padanya fikih. Fahuwa yu'allimun nasa bihi wa yaqdi bihi. Maka dia mengajarkan manusia dengan fikih itu dan berhukum dengannya. Dan banyak lagi nas-nas dari Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mempelajari fikih di dalam agama. Dan dia adalah sebuah perkara yang sangat dianjurkan dan diterangkan manfaat dan kebaikannya untuk umat. Karena itu ditulis buku-buku khusus ya, tentang keutamaan mempelajari fikih ini. Bukan fikihnya, tapi keutamaan mempelajari fikih ini. Ada buku-buku khusus yang ditulis. Di antaranya adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya. Kitab yang sangat luas menjelaskan tentang hal itu. Demikian pula disinggung oleh Ibnu Abdul Bar jumlah yang sangat banyak di dalam kitab beliau Jami' Al-Ilm wa Fadlihi, Bayan Al-Ilm wa Fadlihi. Dan banyak lagi buku yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang keutamaan mempelajari fikih. Dan mempelajari fikih ini khususnya di masa ini keharusan untuk mendalaminya dan menguasainya lebih penting lagi. Di mana banyak dari masa, di mana banyak dari kaum muslimin yang luput untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip di dalam agamanya. Tidak boleh untuk tidak dia ketahui. Iya. Apalagi tuntutan dari kehidupan ini, perkembangan zaman dan banyaknya fitnah, ini menuntut setiap muslim dan muslimah
untuk lebih paham akan agamanya. Ya, di samping banyaknya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, dan pemahaman-pemahaman yang keliru yang tersebar di tengah kaum muslimin, maka sangatlah wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mendalami agamanya. Dengan mempelajari ilmu fikih ini, seorang hamba akan melihat keindahan Islam itu. Bagaimana indahnya Islam tersebut. Dan dengan mempelajari ilmu fikih ini, dia akan tergolong kepada hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Sebab dia beribadah dibangun di atas dasar ilmu dan sumber pengetahuan. Dengan tafaqquh, mempelajari fikih ini, seorang akan pandai menimbang mana yang maslahat dan mana yang merupakan madarrah, merupakan bahaya. Dan ini termasuk kandungan terpenting di dalam mempelajari fikih yang banyak orang yang lalai darinya. Iya. Dan ini mungkin saya akan banyak tekankan nanti di sela-sela pembahasan. Sebab sebagian dari ikhwah kita, ya, apalagi yang pemula, kadang memahami bahwa fikih itu bagaimana dia mengenal sebuah masalah beserta dalilnya. Ya. Betul, itu adalah fikih. Dan itu mungkin yang akan kita tekankan. Ya. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus dipahami dalam mempelajari fikih. Di mana seorang memahami masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalilnya, kemudian dia bisa menghubungkan maksud syariat di dalam pensyariatannya. Iya. Ini poin yang sangat penting untuk dimengerti. Dan tidak boleh seorang menjawab sebuah pertanyaan kalau dia tidak bisa menghubungkan antara masalah dengan dalilnya. Dia gandengkan hukum tersebut dengan maqasidus syariah, maksud-maksud syariat. Ya. Jelas ya? Saya katakan tidak boleh dia menjawab pertanyaan kalau dia tidak mengerti tentang maqasidus syariah. Kenapa? Ya. Inilah letak ketergelinciran. Ya. Dan ini letak kebingungan orang-orang awam melihat alim. Seorang alim ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Jawabannya sama, apa pertanyaannya sama, tapi jawaban alim apa? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya. Orang yang awam kadang berjelek sangka kepada si alim. Namun dia nggak mengerti bahwa si alim ini punya ilmu yang tidak mungkin dia mengetahui di tingkatan dia sekarang. Dan dia belum mempelajari ilmu agama itu. Jelas ya? Sebab ada kadang sebuah masalah, ya, dilihat dari sebuah maksud syariat, maka dia jawabannya harus begini. Dilihat kepada maksud syariat yang lainnya, maka jawabannya harus begini. Ya, jawabannya harus begini. Ya. Ini letak pentingnya seorang mempelajari fikih dan menghubungkannya. Ya, memahami fikih itu sambil mengerti maqasidus syariah di dalam penerapan fikih itu. Kemudian pembahasan fikih ini sangat penting sekali pembahasannya. Kita membahas secara tuntas, tidak mengambil sepotong-sepotong. Iya. Kita mengambil, misalnya, saya ingin belajar kitab at-tahar dan salat saja. Iya. Atau dia hanya baca bab ibadah saja. Tahara, salat. Salat sudah masuk dalamnya jenazah. Kemudian zakat, puasa, haji. Itu saja yang ingin saya pelajari. Iya. Yang lainnya tidak. Beda antara orang yang mempelajari bab ibadah saja, ya, dengan orang yang mempelajari seluruh dari fikih itu. Sebab yang dibahas dalam fikih itu ada 4 pembahasan. Yang dibahas dalam ilmu fikih ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah fikih ibadat. Fikih ibadah yang pertama. Dibahas tentang fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih al-muamalat.
fikih al-muamalat. Yang ketiga ada namanya fikih al-munakahat. Ya. Yang keempat ada namanya fikih al-janayat wal aqdiyah. Ini 4 pembahasan fikih. Fikih ibadah terkait dengan ibadah. Itulah yang kita terangkan tadi. Ya. Mulai dari sholat. Karena membahas sholat, para ahli fikih membahas sholat. Ya, sholat dimulai dengan apa? Taharah. Karena itu didahului dengan apa? Taharah sebelumnya. Setelah sholat, zakat. Setelah zakat, puasa. Setelah puasa, haji. Ya, sebagian ahli fikih memasukkan pembahasan jihad setelah haji. Kenapa? Sebab mereka pandang pembahasan jihad itu lebih tepat kaitannya dengan ibadah. Sebab dia adalah ibadah yang sangat agung. Iya. Karena itu kalau kita baca di dalam madhab Hanabilah, bab jihad itu setelah apa? Pembahasan haji. Kalau Imam Syaukani di sini, bab jihad beliau akhirkan di akhir kitab. Iya. Beliau akhirkan di akhir kitab. Beliau tutup dengannya masalah peradilan, hukum. Iya. Sebab beliau melihat pembagian jihad ini, pembahasan tentang jihad ini tidak terkait dengan ibadah secara murni. Tapi ada hukum-hukum lain yang harus diketahui. Dan dia adalah hal yang merupakan puncak agama seorang hamba. Di antara puncak agama seorang hamba. Ya, karena itu beliau akhirkan pembahasannya. Ini fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fikih muamalat. Di fikih muamalah inilah dibahas tentang jual beli, dibahas tentang riba, ya, dan beraneka ragam muamalah di dalamnya, ya, akad-akad yang terdapat di dalam muamalah, apakah itu akad tabarruat atau akad mufawadat, ya, ataupun yang lainnya, ya. Di dalam pembahasan muamalah ini ada dibahas tentang sistem sewa menyewa, sistem gadaian, masalah salam, ya, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kemudian di dalam munakahat dibahas tentang masalah nikah. Ya, bagaimana hukum-hukum nikah itu. Kemudian siapakah yang boleh nikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian dibahas tentang talak. Dibahas tentang rujuk dari talak. Kemudian kalau terjadi talak, nafkah ditanggung oleh siapa, dan ketika seorang menjadi suami istri, siapa yang menanggung nafkah. Karena itu ada pembahasan nafaqat. Pembahasan tentang nafkah. Ya. Dibahas juga di dalam bab nikah tentang ar-rada, menyusui. Sebab dari hasil pernikahan ada anak. Ya. Kemudian tentang siapa yang dinikahi, dilihat walinya, terkait dengan itu. Dibahas juga tentang masalah al-khadana, siapa yang mengasuhnya. Ini pembahasan-pembahasan terangkai di mana? Di kitab nikah. Di kitab al-janayat dan al-aqdiyah dibahas tentang hukum-hukum hudud. Iya. Kita dibahas tentang hudud dan penerapan hudud itu. Ada had terhadap orang yang mencuri, ada had terhadap orang yang minum khamar, ada had terhadap al-muharib, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ada had terhadap al-qadhaf, orang yang menuduh orang baik-baik dituduh berzina, ada had terhadap pezina. Iya. Ini pembahasan hudud. Dan pembahasan aqdiyah ini pembahasan peradilan. Bagaimana pengadilan itu? Bagaimana hukum-hukumnya? Siapa yang berhak menjadi seorang qadhi? Ya. Dan pembahasan seputar peradilan ini pembahasan yang ya kurang tersentuh. Padahal dia adalah pembahasan yang penting sebenarnya. Kalau seorang masuk dan memperhatikan kandungan pembahasannya, maka ini akan melengkapi pemahamannya di dalam pembahasan-pembahasan fikih yang telah lalu. Maka ini secara global pembahasan fikih yang akan kita bahas di dalam buku ini. Iya. Yang kita akan bahas di dalam buku ini. Nah harusnya setiap yang namanya salafi, ya, mereka punya ihtimam untuk menguasai ilmu itu di semua sudut dan cabangnya. Ya, sebab dari semenjak dahulu as-salafiyun merupakan rujukan di dalam hal ini.
Mereka adalah rujukan di dalam hal ini. Tidak kita ketemukan satu buku pun dari buku para a'immatus salaf kecuali mereka membahas agama itu secara lengkap. Membahas agama secara lengkap. Perhatikan misalnya Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bukan fikih. Ya, di dalam pengertian fuqaha saja yang beliau bahas, bahkan fikih dalam pengertian umum. Beliau kaji masalah iman, masalah akidah, masalah ilmu, ya, tamasuk dengan sunnah, masalah tauhid, dan selainnya dari masail yang dibahas di Sahih Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Demikian pula para a'imah yang lainnya, lengkap pembahasan-pembahasan mereka. Ya. Karena itu seorang salafi hendaknya dia berusaha untuk mendalami agama itu secara keseluruhan. Dan ini perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara apa? Secara sempurna. Ya. Dan mempelajari ilmu fikih memang perlu waktu. Perlu waktu yang lama. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Sebab pembahasannya sangat banyak. Ya. Pembahasannya sangat banyak. Maka di sini saya akan memberikan metode bagaimana seorang itu punya metode di dalam mempelajari fikih. Supaya mudah dia mempelajari fikih. Iya. Tidak seperti fenomena yang kita banyak saksikan. Ya, sejumlah dari ikhwah kita, kadang ada yang sudah ngaji. Sudah 10 tahun Masya Allah. Ada yang sudah 15 tahun. Ya. Dia tanya, pembahasan apa yang sudah diikuti? Pengajian apa yang sudah diikuti? Ya. Dia menjawab, kitab Taharah. Ya. Ada yang sudah pernah ikut sifat salat Nabi. Ya. Ataupun kadang masalah puasa. Tapi hal-hal yang lainnya kadang tidak tersentuh. Ya. Dan ini adalah kekurangan yang sangat tidak terpuji. Harusnya kita semua berusaha untuk menutupinya. Maka seorang harus punya metode di dalam hal ini. Bagaimana dia punya metode belajar. Saya akan menerangkan metode para a'imah di dalam menanamkan ilmu fikih. Tapi sebelum saya terangkan hal ini, saya ingin memberikan anjuran kepada setiap ikhwah. Sebab saya tahu banyak dari ikhwah kita kadang ya masalah semangat punya semangat. Ya. Tapi waktunya yang kadang ya habis di kegiatan yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini harus mengatur programnya. Ya. Saya sudah gambarkan tadi fikih tadi terbagi 4. Ya, sekarang di tahun ini dia mendalami fikih apa dulu? Ibadah. Di pembahasan ibadah dia bagi saja. Misalnya ibadah ada 5 pembahasan. Masalah taharah, masalah salat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji. Masalah haji, 5 pembahasan. Dia berusaha menekuni 5 pembahasan ini. Ya. 1 tahun ini yang dia tekuni. Belum cukup 1 tahun, tahun depannya itu lagi yang dia baca. Dia ulangi. Ya, tapi tahun berikutnya dia harus ganti metode, ganti pembahasan lain. Dia harus menarik,kan dirinya untuk mempelajari pembahasan yang lainnya. Dia pindah ke fikih muamalah. Pindah ke fikih muamalah. Demikian bagi siapa yang kurang mempunyai waktu. Dan di sini di acara daurah ini, ya, dan mungkin saya tidak berlebihan, ya, kalau saya katakan sebab saya hanya mengucapkan apa yang saya ketahui sesuai dengan pengetahuan saya dan para asatidzah lain juga. Ya, mungkin acara kita ini mengadakan daurah fikih dari awal sampai akhir sekaligus dalam satu daurah. Ini mungkin pertama kali. Ya. Untuk di kalangan kita. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran fikih ini, kebiasaan seperti ini di halakoh-halakoh para ulama kita di negeri-negeri yang mereka berada, itu adalah hal yang ada dan mereka adakan, mereka selenggarakan di acara-acara daurah. Iya. Dan ini harusnya kita kembangkan. Harusnya kita kembangkan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ini adalah materi pemula. Iya, di dalam pembahasan fikih, ad-durar al-bahiyah. Ya. Cara ringkasnya menggambarkan bagaimana metode para ulama, ya, di dalam mengkaji ilmu fikih, mungkin sangat indah kalau saya beri contoh.
Seperti yang banyak dipercontohkan oleh para ulama kita. Kata para ulama, Ibnu Qudamah menulis 4 buku. Ibnu Qudamah menulis 4 buku. Ya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Afifi, ya, 4 buku ini beliau tulis. Buku yang pertama untuk tingkatan SD. Ya, beliau bahasakan ya dengan bahasa masa beliau. Buku yang kedua adalah untuk SMP. Buku yang ketiga untuk SMA. Dan buku yang keempat adalah untuk tingkat kuliah. Ya. Untuk tingkat kuliah. Buku yang pertama adalah Umdatul Fiqh. Ini buku Ibnu Qudamah. Materi yang paling ringkas tentang fikih. Beliau hanya simpulkan pendapat yang terkuat di mazhab Hambali. Ya, kesimpulan saja. Jelas ya? Ini Umdatul Fiqh. Buku yang kedua adalah Al-Muqni'. Buku yang kedua adalah buku apa? Al-Muqni'. Juga masih karya Ibnu Qudamah. Beliau simpulkan dan beliau sebutkan qaul, pendapat. Ya. Dan di buku Al-Kafi, di buku yang ketiga, beliau meningkat lagi. Ya. Beliau menyebutkan 2 qaul. Jelas ya? Menyebutkan 2 qaul, kadang aqwal. Ya, tapi masih di dalam mazhab Hambali. Dan di buku yang keempat, beliau menyebutkan semua aqwal di dalam mazhab Hambali sekaligus aqwal di mazhab yang lainnya. Itulah yang disebut fikih muqaranah. Jelas ya? Ini 4 tingkatan. Ya. Bagaimana beliau menata sedemikian rupa? Ya, sekarang datang pemula, dia ingin mempelajari ilmu fikih, baru dia mempelajarinya. Ya. Dia masuk di dalam pembahasan menyentuh kemaluan. Ya. Apa hukum menyentuh kemaluan? Batal wudu atau tidak? Oh, ada 10 pendapat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama adalah ini. Oh, di dalam pendapat ini Imam Malik punya 3 pendapat misalnya. Wah. Kapan mau selesainya? Iya kan? Dan yang pemula baru belajar seperti ini sudah pening kepalanya. Ya. Nah, karena itu dimulai dengan ringkasan-ringkasan. Diberikan ringkasan-ringkasan. Ya. Terus terang memang kadang di sebagian pelajaran kita kadang menguraikan pendapat karena kadang sebagian masyarakat di dalam masalah tersebut memang ada beberapa pendapat. Jadi diuraikan karena memang sudah tersebar pendapat itu. Ya. Tapi ini bukan di pembahasan untuk tingkat apa? Tingkat pemula. Ya, tapi dia adalah pembahasan di keadaan tertentu atau tingkat setelahnya. Jelas sampai sini? Ya. Tapi kalau dia ingin pemula, dia memulai dari mukhtasarat, ringkasan-ringkasan. Ya, inilah ringkasan di antaranya yang paling indah dan paling mudah dipahami ringkasan Imam Asy-Syaukani, Ad-Durar Al-Bahiyah. Ya. Dan setiap ulama di berbagai madhab, di 4 madhab, semuanya punya ringkasan fikih. Punya ringkasan fikih. Ya. Di madhab Hambali misalnya, ya berhubung karena memang kebanyakan guru-guru kita mengajarkan buku dari madhab Hambali, ya. Ringkasan fikih mereka banyak sekali. Di antara yang paling masyhurnya dan paling bagusnya, seperti kitab Akhsarul Mukhtasarat, karya Ibn Balban. Ringkas sekali. Ya. Detail pembahasan fikihnya. Dan beliau hanya meringkas. Tidak menyebut dalil. Ya. Jelas ya? Tidak menyebutkan dalil. Dia masuk di pembahasan wudu. Syarat wudu ada 8. Dia sebutkan. Ya. Furudul wudu, rukun-rukun wudu ada 6. Dia sebutkan. Jelas ya? Jadi ini mudah bagi pemula. Ya. Dia ingat 8, 6. Masuk di sholat, rukun sholat ada 14. Ya. Kewajiban sholat ada 8. Ya. Sehingga mudah dia memahaminya. Ya. Jelas ya? Mudah dia memahaminya. Maka inilah mukhtasarat, ringkasan-ringkasan fikih. Jadi ringkasan fikih cukup seorang mengetahui kesimpulan dalilnya. Kesimpulan dalilnya. Kan begitu? Sebab yang ingin diamalkan adalah apa? Yang mana yang mau diamalkan? Uraian pendapat para ulama atau kesimpulannya yang diamalkan? Kesimpulannya. Adapun uraian pendapat para ulama, itu di kelas tertentu yang membahasnya. Iya. Ada pembahasannya. Tapi bagi seorang yang
ingin tafaqquh, cukup di tahap pertama dia mengerti setiap masalah itu ya dengan dalilnya. Dia mengerti kesimpulannya dengan dalilnya. Cukup. Ya. Itu pun mukhtasarat, ada yang sangat ringkas. Ada yang ringkas tapi sebenarnya meluas. Ya, dalam artian tidak ada satu masalah pun kecuali dia sebutkan. Sampai kadang masalah kita tidak terpikir pun dia terangkan di ringkasan. Ya. Diterangkan di ringkasan. Jelas ya? Ya. Kadang tidak terpikir pun diterangkan di ringkasan. Misalnya, ya tentang orang yang berwudu. Ya. Tumbuh bulu rambutnya di matanya. Ya. Misalnya. Jelas ya? Afwan ini di pembahasan haji. Tumbuh bulu rambut di matanya. Kalau rambut ini dicabut, apakah dia masuk dalam orang yang menghilangkan rambut? Ya. Ini sebenarnya sudah di pembahasan yang luas, tapi dimasukkan juga di ringkasan oleh sebagian para ulama kita. Jelas ya? Maka ringkasan-ringkasan juga ada ringkasan yang sangat pemula, ya. Itu bagus untuk dipelajari. Ada ringkasan yang pertengahan. Dan kelihatannya Imam Syaukani di sini Durrul Bahiyah, beliau sifatnya pertengahan saja. Ya, pertengahan. Ringkasan beliau. Dan ini ringkasan yang sengaja saya pilih sebab siapa yang membaca buku ini, sekedar dia baca, dia mengerti kesimpulannya dengan dalilnya, maka itu Masya Allah sudah merupakan pondasi yang sangat kuat baginya dalam ilmu fikih. Sudah merupakan pondasi yang sangat kuat baginya dalam ilmu fikih. Ya karena itu dari awal pertemuan, ya saya menyampaikan kepada ikhwah, saya jangan dituntut untuk menyampaikan masalah ada pendapat lain atau ada pendapat ini, pendapat itu. Tidak, saya hanya membaca ucapan beliau, kemudian saya akan terangkan dalilnya. Kalau apa yang beliau kuatkan dalam ringkasan ini tidak kuat, maksudnya ada pendapat lain yang kuat, saya akan terangkan pendapat yang lebih kuat daripada itu. Kalau beliau membangun sebuah masalah di atas hadits yang lemah, maka saya akan terangkan kelemahan pendalilan beliau. Dan kita akan terangkan apa yang mendapat yang harusnya kita pegang. Jelas ya? Nah, kalau sifatnya seperti ini ringkasan, maka mempelajari fikih itu juga tidak cukup dengan satu ringkasan. Ya, setelah Durrul Bahiyah harus ada lagi buku-buku yang lainnya kalau memang ingin apa? Ingin lebih kuat. Dan itulah fungsinya seorang mengulangi ilmu. Hari ini berlalu di Durrul Bahiyah. Besoknya dia baca Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini juga ringkasan Masya Allah. Ya, bagus sekali. Ya, mungkin suatu saat kita akan kajikan apakah di Daurah Fikih setelah ini ataupun di tempat yang lainnya. Iya. Ini ringkasan yang bagus juga. Dia ulangi lagi, dia baca Akhsarul Mukhtasarat. Ya. Kalau misalnya dia di orang Indonesia misalnya, ya. Misalnya dia baca Matan Abu Syuja, ya. Dari matan-matan fikih dalam mazhab Syafi'iyah, itu tidak ada masalah. Ingin baca matan-matan tidak ada masalah. Yang jelas maksud dari mempelajari fikih itu dia mengerti masalah dengan apa? Dengan dalilnya. Maka di sini muncul mungkin satu pertanyaan. Kalau begitu kita bermadhab apa? Hah? Apa madhab yang kita pegang dalam mempelajari fikih? Ya. Dimaklumi ada 4 madhab terkenal. Ada madhab apa? Hambali. Ya, kita mulai dari yang paling tuanya. Ada madhab Hanafi. Kemudian ada madhab Maliki. Kemudian ada madhab Hanbali. Syafi'i. Kemudian ada madhab Hanbali. Jelas ya? Ini 4 madhab yang terkenal. Walaupun ada madhab yang lainnya. Ada madhab yang lainnya. Seperti madhab Dhahiri. Seperti madhab Sufyan. Iya. Nah, dan Laits bin Sa'ad juga dikatakan beliau punya fikih, dan bahkan menurut Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab, Laits bin Sa'ad itu lebih faqih dari Imam Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik. Yang jelas yang terkenalnya 4 madhab ini. Ya. Tamadhub, ya, membaca di buku madhab itu tercela kalau dia baca untuk fanatisme. Celaannya. Ya, dia tercela kalau apa? Dibaca untuk fanatik. Mazhab ini berkata A, dia ikut A saja, tidak tahu apa dalilnya. Jelas ya? Ini yang disalahkan oleh para ulama. Ini yang dibid'ahkan oleh para ulama. Ya.
Jadi harus diketahui para ulama kita yang berbicara tentang tidak boleh bermadhab, tidak boleh ini dan seterusnya. Mereka maksudnya mengarah ke sini. Ya. Hal-hal yang dengannya seorang itu menjadi fanatik, mengambil suatu tanpa dalil, ikut-ikutan taklid. Ya. Maka itu adalah hal yang tercela. Tapi kalau dia memakai madhab untuk tertib ilmi, ya, sebagai tertib ilmi tidak ada masalah. Ya. Kan seorang perlu tertib ilmi kan? Ya atau tidak? Perlu tertib ilmi. Ya. Jelas? Dia buka misalnya pembahasan sholat. Di madhab Hambali, ya, dikatakan rukun sholat ada 14. Ya. Besoknya dia baca madhab Syafi'i. Ya, ternyata Syafi'i nggak sampai 14. Atau mungkin lebih. Ya. Di pembahasan adzan, di madhab ini adzan ada 17 kalimat. Di madhab yang lainnya 19 kalimat. Ya bingung dia. Yang mana yang benarnya? Kan begitu. Tapi kalau dia baca satu madhab, dibangun di atas hal itu, untuk tertib fikihnya, itu tidak ada masalah. Sebab apalagi pemula, ya pikirannya itu tidak boleh bercabang-cabang. Dia harus dibangun di atas satu pondasi. Iya, jelas ya? Dibangun di atas satu pondasi. Nah, setelah kuat pondasinya, setiap dia ada misalnya seperti yang akan kita terangkan misalnya di bab wudu. Di madhab Hambali misalnya diterangkan bahwa rukun wudu ada 6. Ya. Sebagian dari rukun ini mungkin bisa dikatakan enggak, yang benarnya cuma 5 saja yang merupakan rukun wudu. Yang benarnya cuma apa? Cuma 5 misalnya. Ya. Maka ini pembenaran tetap melekat di kepala kita.